He's turned my mourning into dancing again. He's lifted my sorrows high, and I can't stay silent. I must sing, for His joy has come. Selamat pagi Bapak Ibu dan saudara-saudari semua. Mari bersama-sama kita meluangkan waktu kita, menyediakan waktu kita untuk mau belajar akan firman Tuhan. Kita memulai renungan kita pagi ini dengan berdoa. Tuhan, kami bersyukur untuk kasih setia Tuhan di dalam kehidupan kami. Kami bersyukur untuk penyertaan Tuhan, untuk kekuatan yang Tuhan berikan kepada setiap kami, sehingga kami dapat melakukan segala pekerjaan kami, aktivitas kami dengan baik. Pada saat ini kami mau belajar akan firman-Mu. Tuhan, tolong setiap kami, berikan kami hati yang mengerti akan firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Firman Tuhan yang menjadi renungan kita pagi ini saya ambil dari 1 Samuel pasal 2 ayat 11 sampai 36. Nah, bagian ini membahas tentang dua keluarga, yaitu keluarga Elkanah dan keluarga Eli. Namun yang menjadi sorotan saya dalam bagian ini adalah keluarga Eli. Seperti yang kita ketahui bahwa Eli adalah seorang imam yang dipilih untuk melayani di rumah Tuhan yang ada di Shilo. Walaupun Eli ini adalah seorang imam, tetapi dia lalai dan gagal dalam menjalankan fungsi keimamannya di dalam keluarganya. Ketika Hofni dan Pinehas, yaitu kedua anak Eli, melakukan dosa, Eli tidak menegur dan memarahi mereka dengan tegas. Padahal apa yang mereka lakukan itu sangat keji di hadapan Allah. Kalau kita lihat di ayat 12-17, di situ kita bisa melihat dosa apa yang dilakukan oleh mereka. Saya akan membacakan ayat-ayat itu untuk kita semua. Ayat 12, adapun anak-anak lelaki Eli adalah orang-orang dursila. Mereka tidak mengindahkan Tuhan ataupun batas hak para imam terhadap bangsa itu. Setiap kali seseorang mempersembahkan korban sembelihan, sementara daging itu dimasak, datanglah bujang imam membawa garpu bergigi 3 di tangannya, dan dicucukkannya ke dalam bejana atau ke dalam kuali, atau ke dalam belanga, atau ke dalam periuk. Segala yang ditarik dengan garpu itu ke atas, diambil imam itu untuk dirinya sendiri. Demikianlah mereka memperlakukan semua orang Israel yang datang ke sana, ke Shilo. Bahkan sebelum lemaknya dibakar, bujang imam itu datang lalu berkata kepada orang yang mempersembahkan korban itu, berikanlah daging kepada imam untuk dipanggang, sebab ia tidak mau menerima daripadamu daging yang dimasak, hanya yang mentah saja. Apabila orang itu menjawabnya, bukankah lemak itu harus dibakar dahulu? Kemudian barulah ambil bagimu sesuka hatimu. Maka berkatalah ia kepada orang itu, sekarang juga harus kau berikan. Kalau tidak, aku akan mengambilnya dengan kekerasan. Demikianlah sangat besarlah dosa kedua orang muda itu di hadapan Tuhan, sebab mereka memandang rendah korban untuk Tuhan. Mereka, yaitu Hofni dan Pinehas, melanggar apa yang telah ditetapkan. Korban yang harusnya dipersembahkan dulu, lemak dan daging yang harusnya dibakar dulu, diambil terlebih dahulu oleh mereka. Tuhan bukan lagi jadi prioritas di sini, tetapi perut mereka. Nah, di sini Tuhan marah kepada Eli yang lebih menghormati anak-anaknya daripada dia. Di ayat 29 dikatakan seperti ini. Mengapa engkau memandang dengan lobah kepada korban sembelihanku dan korban sajianku yang telah kuperintahkan? Dan mengapa engkau menghormati anak-anakmu lebih daripadaku, sambil kamu menggemukkan dirimu dengan bagian yang terbaik dari setiap korban sajian umatku di Israel? Eli lebih menghormati anak-anaknya daripada Tuhan. Padahal sikap atau perbuatan daripada Hofni dan Pinehas ini sangatlah keji di mata Tuhan. Memang di ayat 23 dan 24 di situ terlihat Eli menegur mereka.
tapi dia menegur mereka dengan terlalu sopan. Tidak begitu tegas kepada anak-anaknya. Nah, padahal anak-anaknya yaitu Hofni dan Pinehas sudah bertindak seperti orang kafir yang tidak mengenal Allah. Dikatakan bahwa mereka ini adalah orang-orang dursila, yaitu orang-orang yang sangat jahat. Kejahatan mereka itu sangat memuakkan bagi Tuhan. Sebagai akibatnya, Tuhan hendak membinasakan keluarga Imam Eli. Meskipun Eli tahu, sudah mengetahui rencana Tuhan untuk menghukum keluarganya, Eli tidak bertindak untuk meminta pengampunan. Bahkan dia tidak memarahi menegur anak-anaknya dan meminta mereka untuk bertobat, meminta mereka untuk kembali ke jalan yang benar. Eli terlalu berkompromi dengan dosa. Hukuman yang diberikan kepada keluarganya itu bukan hanya karena kejahatan yang dilakukan oleh anak-anaknya, tetapi juga sikap Eli yang terlalu berkompromi dengan dosa yang dilakukan oleh anak-anaknya. Padahal Eli tahu seperti apa kebenaran itu. Bapak Ibu, kita harus ingat bahwa pada saat kita diperhadapkan dengan situasi, dengan kondisi untuk berkompromi, kita harus menyadari akan identitas kita sebagai milik Kristus. Oleh karena itu, sebagai milik Kristus, kita jangan sekali-sekali mau berkompromi untuk apapun, karena alasan apapun, untuk siapapun. Entah itu anak-anak kita, orang tua, saudara, rekan kerja, rekan pelayanan. Kita tidak boleh berkompromi dengan dosa. Kita harus tetap melakukan kebenaran. Renungan hari ini telah mengingatkan kita untuk tidak berkompromi dengan dosa. Jika ada keluarga, rekan kerja, teman kita, orang-orang terdekat kita yang melakukan kesalahan, seharusnya kita hadir, kita mau mengingatkan dan menegur agar mereka kembali kepada jalan yang benar. Kita tidak boleh berkompromi dengan dosa. Kiranya Tuhan Yesus menolong kita untuk selalu hidup di dalam kebenaran. Amin. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, ampuni kami jikalau hari ini kami masih berkompromi dengan dosa. Jikalau hari ini kami masih melakukan hal yang tidak berkenan kepadamu. Berikan kami hati yang mau mengingatkan, menegur keluarga, saudara-saudara kami ketika melakukan sesuatu yang tidak benar. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Joy has come.